Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Oke, perkenalkan nama saya adalah Ma'ruf Islamuddin. Saya dari Pendidikan Matematika semester 4 sore. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dari KI dan KD untuk tingkatan SMP kelas 8 semester 1. Penjelasannya sebagai berikut. Kita akan membahas tentang pemetaan atau analisis KIKD sekolah SMP ya, sekolah menengah pertama kelas 8 IPA semester gasal. Nah, sebelum itu kita akan mereview dulu tentang revisi taksonomi Bloom ya. Jadi taksonomi Bloom yang lama itu adalah C1 sampai C6, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. Ya, itu yang lama. Sedangkan yang revisi itu C1-nya itu mengingat, C2-nya itu memahami, C3-nya itu mengaplikasikan, C4-nya itu menganalisis, C5-nya itu mengevaluasi, dan C6-nya adalah mencipta. Nah, dalam ranah SMP kelas 8 ini itu masih dalam ranah taksonomi Bloom yang revisi C1, C2, dan C3. Belum menginjak ke C4 karena C4 ke atas itu tingkatannya SMA dan universitas seperti itu. Jadi masih C1 sampai C3. Selanjutnya di sini ada daftar contoh kata kerja operasional yang dapat dipakai untuk ranah kognitif. Ya, untuk C1 yaitu mengetahui, ada menyebutkan, menjelaskan, membilang, dan lain sebagainya seperti itu. Terus yang C2 ada memahami, ya, ada memperkirakan, ada menjelaskan, mengkategorikan, ya. Jadi memahami sesuatu seperti itu. Terus mengaplikasikan, ya. Contoh kata kerjanya apa? Seperti menerapkan, menentukan, memodifikasi, menghitung, membangun, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, karena di tingkatan SMP ini hanya ada mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan, ya saya hanya menyebutkan 3 saja ya untuk menyingkat waktu. Yang 3 berikutnya bisa dibaca sendiri. Nanti akan saya upload di link di bawah seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini ada kalender pendidikan tahun pelajaran 2019-2020 untuk SMP sederajat semester gasal seperti itu. Nah, setelah saya hitung, ternyata minggu efektifnya itu ada 20. Ada 20 minggu efektif dikurangi 1 minggu ulangan yang kuning ini. Ya, jadi minggu efektifnya itu ada 19. Seperti itu. Nah, jadi karena ada 19 minggu efektif dan jam mapel matematika di SMP itu ada 5 jam, per minggunya itu ada 5 jam, jadi 5 jam dikalikan dengan 19 minggu efektif, menghasilkan jam mapel MTK-nya ada 95 jam, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pemetakan analisis KIKD SMP kelas 8 IPA semester gasal. Ya, pemetaannya kita akan membahas. Oke. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 kolom. Ya, di sini ada 8 kolom. Yang pertama itu adalah kolom KI, yang kedua adalah kolom KD. Nah, kolom KI dan KD ini saya ambil dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya, tingkat ranah KD. Nah, jadi KD-KD ini yang ada 3.1, 4.1, itu tingkatan ranah menurut taksonomi Bloom yang revisi itu adalah apa? Apakah C1, apakah C2, ataupun C3 seperti itu. Terus kolom berikutnya
adalah indikator pencapaian. Nah, indikator pencapaian ini saya dapatkan dari buku siswa dan buku guru. Ya. Jadi seperti penjelasan dari KD-nya seperti itu. Ya. Terus selanjutnya tingkat ranah IPK. Nah, tingkat ranah IPK ini adalah tingkatan indikator pencapaian yang di sebelah kirinya itu sesuai taksonomi Bloom-nya itu tergolong ke C1, C2 atau C3 seperti itu. Terus untuk kolom materi pokok, ya, materi pokok dari kompetensi dasarnya ini itu adalah apa? Apakah bilangan atau aljabar atau statistika dan lain sebagainya seperti itu. Terus untuk ruang lingkup, nah di sini ruang lingkup ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya gimana? Maksudnya keterangan ruang lingkupnya itu yang pertama itu adalah logika, yang kedua itu adalah aljabar, yang ketiga itu adalah geometri, yang keempat adalah trigonometri, dan yang kelima adalah kalkulus, dan yang terakhir yang keenam adalah statistika dan peluang. Terus berikutnya ada yang terakhir adalah waktu dalam menit. Ya, waktu di sini sudah saya sesuaikan dengan waktu jam pelajaran matematika yaitu 95 jam. Nah, jadi setelah saya hitung sampai ke bawah itu apabila 2 kali 40 menit sampai bawah itu sudah pas 95 jam seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas salah satu dari KD-nya. Ya, saya ambil yang paling bawah sendiri. Oke. Nah, di sini ada KI memahami pengetahuan. Ya, di sini itu KI-nya itu tentang memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Nah, dan KI yang keempatnya itu adalah mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret. Ya, seperti itu. Jadi yang poin 3 ini adalah memahami materinya, dan yang keempat ini adalah latihan-latihannya, mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah konkret. Ya, seperti itu. Nah, untuk KI nomor 3 itu ada poin yaitu KD 3.5, menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan menyelesaikannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual seperti itu. Nah, karena di sini menjelaskan dan menjelaskan itu masuk ke dalam C1 dan C2, ya. Nah, maka kita harus memilih salah satu. Nah, karena di sini menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya, ya. Di sini ada penyelesaiannya, maka kita harus masuk ke memahami. Ya, memahami itu masuk ke C2 seperti itu. Nah, selanjutnya indikator pencapaian. Yang poin pertama, memahami konsep persamaan linear dua variabel. Jelas, untuk memahami maksudnya ke C2 untuk ranah IPK-nya. Terus yang poin kedua, mengetahui dan memahami penyelesaian SPLDV dengan metode grafik, substitusi, dan eliminasi. Jelas juga karena di sini mengetahui dan memahami masuk ke C2. Berikutnya poin yang ketiga, memahami cara menyusun model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Ya, jelas pula di sini ada kata-kata memahami, maka masuknya ke C2 seperti itu. Terus selanjutnya untuk kolom materi pokok, ya. Di sini cukup banyak materi pokoknya.
Yang pertama adalah materi pokok, semuanya di sini karena ada variabelnya maka masuk ke aljabar. Di sini ada 3 materi. Yang pertama adalah konsep persamaan linear 2 variabel, yang kedua adalah metode penyelesaian persamaan linear 2 variabel, dan yang ketiga adalah model dan sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, karena di sini aljabar, maka jelas ruang lingkupnya di poin 2 seperti itu. Nah, selanjutnya nanti untuk waktu kita bahas terakhir. Yang poin 4.6 ya. Maaf. Poin KI poin 4 ya. Ternyata di dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 yang sesuai dengan KD 3.5 itu adalah KD 4.6, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Oke. Jelas bahwa menyelesaikan itu masuk ke dalam ranah C3 ya, yaitu mengaplikasikan. Nah, di sini ada beberapa poin terkait indikator pencapaian poin 4.6. Yang pertama ada menyelesaikan penyusunan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Jelas karena di sini menyelesaikan, maka masuknya ke ranah C3. Berikutnya, yang poin kedua, menentukan penyelesaian persamaan linear 2 variabel, metode grafik, substitusi, dan eliminasi. Jelas pula, karena di sini menentukan, maka masuknya ke C3. Terus untuk poin ketiga, yaitu menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Di sini ada kata menyelesaikan, maka masuknya ke C3, seperti itu. Nah, di sini materi pokoknya itu adalah apa? Sama seperti yang tadi, adalah aljabar. Maka ruang lingkupnya di poin kedua, seperti itu. Nah, untuk waktunya, kenapa kok di sini ada 2, di sini ada 4. Nah, untuk memahami konsep menurut saya itu cukup 2 kali 40 menit ya untuk pemahaman konsep. Nah, terus untuk memahami penyelesaian SPLDV karena di sini ada 3 metode ya, metode grafik, substitusi, dan eliminasi, maka membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu saya ambil 4 kali 40 menit ya. Terus yang berikutnya memahami cara penyusunan model matematika dari masalah sehari-hari. Nah, menyusun model matematika saya rasa cukup 2 kali 40 menit itu sudah mengcover poin ketiga ini. Seperti itu. Nah, terus untuk yang poin KD 4.6 dengan indikator pencapaian penyelesaian penyusunan model matematika. Nah, karena di sini menyelesaikan, maka siswa itu dibutuhkan untuk berdiskusi atau menyelesaikan persoalan-persoalan. Nah, di sini membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu 4 kali 40 menit untuk benar-benar siswa dapat mengaplikasikan apa yang telah difahami di materi SPLDV untuk menyelesaikan soal-soalnya, seperti itu. Nah, terus untuk poin keduanya menentukan penyelesaian persamaan linear 2 variabel ya. Di sini penyelesaian linear 2 variabel, metode grafik, substitusi, dan eliminasi saya rasa cukup untuk 4 kali 40 menit ya. Berikutnya poin ketiga menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, karena di sini cukup rumit ya, memahami dulu tentang soal dengan masalah yang nyata, terus mengerjakan dengan metode diskusi ataupun dengan model diskusi dan penjelasan dari gurunya juga bisa. Maka
waktu yang dibutuhkan adalah 4 kali 40 menit seperti itu. Nah, saya rasa sekian dari penjelasan saya terkait dengan pemetaan atau analisis KIKD SMP kelas 8 IPA semester gasal. Oke, jadi sudah paham semuanya kan tentang analisis KI dan KD untuk tingkatan SMP semester 8, untuk tingkatan SMP kelas 8 semester 1. Nah, sekian dari video ini, terima kasih sudah memperhatikan. Salam semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.